Berarti saya sama tim handball Jateng itu latihan 3 tahun untuk menghadapi PON kemarin yang di Papua. Seperti itu. Itu di PON Papua dari Jateng sendiri dapat podium atau enggak? Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Kitab Kisah Tanpa Batas. Oke, mungkin aku izin perkenalkan diri dulu ya. Di sini namaku Aldo dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2021, yang mana nanti akan menemani nih teman-teman di sini terkait menggali informasi bersama dua narasumber yang udah ada di depan saya, yang mana nanti mungkin bisa menjelaskan karirnya mereka gitu. Jadi sekilas aja, di sini ada Mas Banu dan ada Mas Gilang, yang mana Mas Banu ini belakangan terakhir ini lagi sibuk di dunia handball, yang mana kemarin sempat ikut di Porprov, dan mungkin nanti bisa kita gali nih informasinya kenapa bisa ada di handball gitu. Lalu yang narasumber yang kedua itu kita ada Mas Gilang, yang mana merupakan atlet PON yang di tahun ini juga dikontrak kembali untuk mengikuti ajang PON di tahun depan gitu. Nah, ini menarik banget ini. Mungkin boleh kita mulai aja ya. Kita dari Mas Banu mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Banu Akbar Sidatmoko, Mas Aldo. Terima kasih. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, yang kebetulan pada saat itu handball ini masuk di Universitas Jenderal Sudirman itu melalui sosialisasi ke jurusan pendidikan jasmani. Kebetulan itu jurusan saya, dan asli cabur saya itu sebenarnya bukan handball ya. Cabur saya itu aslinya sepak bola. Akhirnya tanpa sengaja saya sosialisasi terus masuk diajakin latihan ke tim Banyumas gitu. Paling itu. Oke, mungkin dari Mas Gilang, Mas boleh perkenalan sekilas dulu, Mas. Baik, terima kasih Mas Aldo untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya pertama Gilang Jaya Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman, prodi Pendidikan Jasmani. Mungkin saya kenal handball itu dari tahun 2019, waktu saya kelas 12 SMA. Waktu itu saya kelas 12 diajak sama teman saya yang juga atlet bulu tangkis. Saya juga awalnya juga dari atlet bulu tangkis. Kecilnya kan sampai sekarang juga masih aktif. Terus diajaklah sama teman saya untuk ayo coba olahraga handball. Saya cobain dari 2012 ikut tim handball Banyumas. Oh, oke. Berarti memang awalnya itu bukan dari handball ya teman-teman ya. Jadi mereka tuh punya caburnya masing-masing gitu. Nah, ini perlu dipertanyakan nih, kenapa kok bisa tiba-tiba ke handball? Mungkin sebelum masuk ke situ, aku pengen tanya dulu nih ke Mas Gilang mungkin ya, yang udah lama bergabung di handball. Sebenarnya handball itu olahraga apa ini, Mas? Handball itu perpaduan antara bola futsal sama bola basket. Sebenarnya seperti itu. Lalu untuk permainannya sendiri berarti lebih ke menggunakan tangan ya? Iya. Oke, untuk arenanya sendiri itu gimana itu, Mas, lapangannya? Untuk arenanya itu seperti pakai lapangan futsal, panjangnya 40x20. Olahraga itu memakai gawang seperti futsal. Iya, berarti permainannya sama seperti futsal, cuman dimainkan dengan cara menggunakan tangan gitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin ini ya, sejauh ini dari prestasi sejauh ini teman-teman terakhir apa nih dari Mas Gilang sendiri sama Mas Banu? Mungkin dari Mas Banu dulu. Iya, kebetulan aku baru juga ya di handball. Bergabung itu tahun 2021. Kebetulan waktu itu saya baru masuk di Universitas Jenderal Sudirman di Pendidikan Jasmani dan langsung masuk di tim handball. Kebetulan pas itu ada event kualifikasi Porprov. Jadinya bergabunglah di tim Banyumas, tim Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ajang pra Porprov tahun 2022. Nah, di situ tim Banyumas kita alhamdulillah mendapat juara 3 bersama. Waktu itu tuan rumah dari Jepara.
Kemudian karena kita masuk di 4 besar lah ibaratnya, akhirnya kita lolos ke Porprov 2023 yang diikuti oleh 8 tim itu se-Jawa Tengah. Dan alhamdulillah juga di Porprov kemarin kita dapat juara 3 ya, sama Mas Gilang juga kemarin satu tim di Porprov 2023. Oke, berarti memang diawali dari karirnya tuh ketika di universitas ya Mas. Terus Mungkin baru belakangan tahun ini nih teman-teman bisa lolos pra-Porprov dan Porprov seperti itu ya. Berarti di Porprov itu juara 3 ya Mas? juara 3. Oke. Nah, dari Mas Gilang sendiri nih, buat event yang mungkin udah pernah dilakukan atau yang akan dilakukan itu apa aja Mas? Untuk dari saya sendiri, pertama kali ikut turnamen handball itu tahun 2019 di Kendal. Itu pertama kali di Gor Baurekso. Itu belum tahu cara mainnya handball itu seperti apa, mainnya kayak gimana, itu belum tahu sama sekali. Terus lanjut, saya ikut seleksi untuk tim handball Jawa Tengah untuk Prapon. Di situ saya seleksi, alhamdulillah bisa mewakili tim Jateng untuk babak Prapon di Purwokerto tahun 2019. Itu berarti PON Papua ya Mas? Iya. Oke. Itu kan PON-nya seharusnya kan tahun 2020, karena tahun 2020 itu ada COVID jadi diundur setahun. Terus berarti saya sama tim handball Jateng itu latihan 3 tahun untuk menghadapi PON kemarin yang di Papua. Seperti itu. Itu di PON Papua dari Jateng sendiri dapat podium atau enggak ini Mas? Kemarin handball Jateng itu masuk semifinal, kalah perebutan juara 3 sama Kalimantan Timur. Ya, berarti setahu saya kan di bentar lagi juga ada PON lagi ya Mas. Nah, itu dari Mas Gilang sendiri, apakah udah ada kontrak dengan tim Jateng untuk mengadakan ikut dengan event tersebut gitu Mas? Kalau ngomongin kontrak, mungkin bukan kontrak sih Mas Aldo, lebih tepatnya kita kan masih ikut dalam seleksi ya. Ibaratnya kita masih dipantau sama pihak Pengprov. Baru kemarin bulan Agustus itu saya alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk main lagi di Prapon kemarin di Jakarta di Gor UNJ. Alhamdulillah masih bisa lolos tim Jateng. Tinggal besok tahun 2024 sekitar bulan Oktober atau November itu tinggal ke Aceh gitu. Ini keren banget nih, dari ada yang atlet Porprov, atlet PON. Memang Universitas Jenderal Sudirman itu sebenarnya gudangnya para atlet teman-teman. Walaupun memang baru hanya beberapa mahasiswa aja yang bisa tembus PON gitu. Makanya kita akan kulik lebih dalam lagi. Nah, terkait Porprov dan PON ya teman-teman. Kan mungkin di sini masih banyak yang belum paham nih apa itu Porprov, apa itu PON. Boleh minta tolong dijelasin nggak ini? Mungkin Mas Banu? Ya kalau dari aku sih paling karena baru pernah ikut Porprov ya, jadi aku paling bisa ngejelasin sedikit. Porprov itu ajang ini olahraga se-Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, satu provinsi ya, diikuti oleh beberapa kabupaten paling itu. Oke, mungkin untuk jenjang setelah Porprov itu mungkin untuk kualifikasi Prapon terlebih dahulu ya Mas? Atau gimana? Dari Mas Gilang mungkin? Kalau ngomongin PON, pertandingan PON, sebenarnya itu sama Mas Aldo, sama kayak Porprov itu. PON itu mungkin lebih tingkatannya lebih di atasnya. Kalau Porprov itu kan antar wilayah Jawa Tengah. Semisal nih Jawa Tengah mengadakan Porprov itu ya lingkupnya Jawa Tengah. Mungkin kalau PON itu seluruh Indonesia. Terus sebelum adanya PON itu ada perannya dulu, kayak babak kualifikasi. Siapa provinsi mana yang di pra itu lolos bisa berangkat ke PON, seperti itu. Siap. Oke. Mungkin ini ya yang masih aku ingin tanyain ya. Sebenarnya kenapa kalian mau mencoba untuk ada di event handball yang mana
awalnya mungkin dari Mas Banu di sepak bola atau juga Mas Gilang tadi di bulu tangkis. Nah, kenapa kalian mencoba untuk move di olahraga itu? Kalau dari aku sih ya, jujur aja pas awal masuk kuliah itu kebetulan di Universitas Jenderal Sudirman itu sepak bolanya belum aktif lagi kan. Akhirnya bingung juga mau ngapain ya kan, daripada nol prestasi. Akhirnya cobalah nih olahraga baru, olahraga tangan gitu. Sebenarnya jauh kan dari olahraga kaki ke olahraga tangan, cuma itu jadi tantangan tersendiri buat saya. Ikut bola tangan tuh gampang-gampang sulit ya, karena dari peraturan aja kita baru tahu, cara mainnya kita baru belajar, dan benar-benar dari nol. Itu yang akhirnya sekarang ya dapat juara, ya senang banget walaupun cuma juara 3 ya. Kalau dari Mas Gilang gimana ini Mas? Dari saya pribadi sih bulu tangkis ke handball ya mungkin hampir sama sih ya, olahraga tangan kan. Untuk ngomongin bulu tangkis, saya agak ngerasa gimana ya Mas Aldo. Saya punya cerita. Gimana? Cerita apa ya namanya? Cerita yang tadinya ya cerita hidup lah. Ya. Intinya saya di dunia bulu tangkis itu emang dari TK. Saya TK udah megang raket, udah minta tampokan sama ayah. Terus mulai ikut gabung ke PB itu waktu SD kelas 1 atau sebelum SD lah, TK itu udah ikut latihan bareng temen. Terus latihan di daerah mana, Rawalo waktu itu, PB Matahari namanya. Sekarang udah beda. Terus saya di dunia bulu tangkis udah lumayan lah ibaratnya, udah bisa berprestasi di situ sampai tingkat nasional. Waktu kemarin juga di Univ juga bisa mewakili di Pomprov itu. Ya walaupun belum bisa mendapatkan, ya saya udah cukup bangga lah di sini. Terus kenapa sekarang lebih memilih ke handball untuk mencari prestasi itu? Ya karena gimana ya, handball itu belum banyak yang minat juga di Indonesia tuh. Apa sih handball itu? Iya kan, seperti itu. Banyak yang taunya kan futsal, bola basket, bola voli, bulu tangkis kan. Padahal kalau mau nyari prestasi di handball itu lebih, ya ibaratnya lebih gampang lah. Karena gini, untuk persaingannya itu belum sekeras atau sebanyak kayak cabur lain kayak voli, bulu tangkis, sepak bola itu benar-benar udah banyak lah. Kalau handball tuh ya ada tapi nggak sebanyak. Makanya kenapa saya sekarang kalau mencari prestasi itu di handball, ya itu salah satu faktornya itu. Oke, berarti gini teman-teman, kesimpulannya tuh kalau memang kita mau berprestasi boleh, tapi juga jangan menekan ego bahwasanya aku emang caburin ini gitu. Tapi kita harus juga melihat peluang ya teman-teman. Kayak memang kalau peluangnya ternyata ada peluang di handball, ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Saya itu ingat kata-katanya Pak Kus atau Pak Rifki. Wah, apa itu peluang? Ya itu Mas Aldo. Yang cari peluang ya Mas. Iya benar gitu. Karena bagaimanapun kita tuh butuh prestasi gitu kan. Oke, kalau tadi ya kayak pernah ada di sepak bola, pernah ada di bulu tangkis. Nah, yang sejauh ini kan mungkin di sepak bola belum, sejauh ini masih kayak di tim-tim daerah gitu kan. Dari Mas Gilang juga masih di tim-tim daerah gitu. Nah, yang membedakan kayak kehidupan di keatletan biasa pada umumnya dengan mungkin dari Mas Banu ikut pemusatan latihan di tim Forprov, apalagi di Mas Gilang ya, ini pengalaman banget nih bisa sharing gimana sih kehidupan di tim Jateng untuk menghidupi PON gitu kan. Kayak mungkin ada tersendiri yang membedakan hal-hal itu. Mungkin dari Mas Banu dulu mungkin. Ya, yang membedakan ya dari cabur saya sebelumnya sama cabur saya yang baru ini, sebenarnya di sepak bola pun saya prestasinya nggak begitu mentereng ya, karena saya suka sepak bola tapi nggak tahu kenapa saya nggak pernah jadi pilihan tim-tim manapun, karena saya nggak pernah ikut SSB. Saya cuma anak desa yang main-main bola di lapangan gitu kan, atau didak lah ibaratnya. Nah kebetulan dari sepak bola itu saya pernah cuma juara itu SMA kelas 10 ya, kelas 1 SMA itu juara Popda. Nah itu udah benar-benar terakhir. Tahun selanjutnya saya nggak bisa ikut lagi karena
umur yang udah ketua apa ya, terlalu tua lah gitu. Udah cukup umur. Nah, akhirnya masuk lah nih di pendidikan jasmani. Kebetulan ada sosialisasi handball tuh, ya kan. Nah, gara-gara pengen dapat prestasi di sepak bola gitu-gitu aja kan, akhirnya ikut di handball ini. Nah, yang membedakan itu jelas beda karena di handball ini kan kemarin contoh aja pra-prof ya, sebelum pra-prof kemarin itu aja udah ketika latihan itu udah intens banget, kadang sampai 3 jam 4 jam, apalagi prof kemarin ya, kita bisa tiap hari itu latihan pagi sama sore. Jadi sama cabur saya yang sebelumnya itu jelas beda banget, karena cabur sebelumnya ya ibaratnya main-main lah, karena belum pernah tergabung di sekolah sepak bola manapun gitu. Pasti beda. Mungkin dari Mas Gilang nih Mas, yang ada di tim Jateng ya, khususnya mungkin pendanaannya yang mungkin bisa lebih besar. Dari Mas Gilang, apa aja sih yang didapetin dari latihan di sana gitu? Terkait latihan ya Mas. Latihan atau apa nih? Terkait mungkin lebih ke misal kayak di bulu tangkis, Mas Gilang tuh ya udah hanya latihan aja, tapi kalau di PON tuh ada tim apa, ada tim yang buat ini gitu. Kalau kalau ngomongin udah di tim provinsi itu mungkin lebih tepatnya ini kan handball kan itu kan olahraga bergu ya misalnya. Beda sama bulu tangkis. Kalau bulu tangkis dulu kan saya kan emang individual kan. Ini kan bergu emang sangat beda. Yang tadinya nggak suka ngomong di mes harus suka ngobrol sama teman ya, karena harus menyatukan chemistry. Seperti itu. Terus untuk di tim Jateng ya yang pertama sih ya kita harus menghargai senior, menghargai pelatih terus sama teman. Ya intinya di tim Jateng tuh ya, bukan di tim Jateng sih, di tim semua pasti ya harus kuat mental lah kayak gitu. Karena ya kita kan orang baru nih, pasti ya harus dididik mentalnya agar nggak mudah down atau ya saling memotivasi lah. Saya pernah dibilangin sama salah satu senior saya kayak gini, Mas, bilangin kamu tuh kayak gini A B C itu bukan karena marah, karena Mas lihat kamu tuh potensi gitu. Kamu kalau salah nangkap berarti kamu belum ada mental, seperti itu. Oke, kalau di tim PON sendiri itu ada tim kayak di khususnya kalau pas pelatihan ya, ada tim kesehatannya sendiri atau tim ahli gizinya sendiri gitu, nggak sih Mas kayak gitu? Kalau di tim Jateng udah ada kayak tim massage sendiri, untuk massage sendiri, official sendiri, terus untuk yang ngurusin berkas-berkas sendiri gitu. Ya selayaknya atlet lah Mas. Kalau semisal kita kan atlet nih, tugasnya udah latihan pagi sore, makan, malamnya sholat atau main kemana gitu. Ya tanggung jawab lah. Iya, seperti itu. Berarti memang udah manajerialnya itu udah terstruktur banget ya. Udah ada pengurusnya sendiri-sendiri. Oke, ya mungkin kalau sejauh ini ya mungkin terkait pola latihan ya, mungkin kalau tadi Mas baru udah sedikit cerita ya kayak pola latihan di itu ya pagi sore. Nah, kalau pola latihan dari tim provinsi sendiri buat menyiapkan PON itu gimana sih Mas biasanya? Kurang lebih sama sih ya Mas Aldo, karena tingkat kabupaten pun udah seperti itu. Dengan menghadapi kemarin Polprov, latihannya udah pagi sore. Terus ini waktu kemarin itu PON kan tingkatannya kan lebih tinggi. Kita juga udah saya pribadi juga merasakan gimana sih latihannya untuk menghadapi PON itu seperti apa. Kayak pagi track limit, siangnya tinggal di indoor. Setiap hari seperti itu. Nah, kalau melihat ini ya tadi latihan pagi sore, sedangkan Mas Gilang ini kan kuliahnya di Purwokerto nih. Nah, gimana itu biar apakah izin atau cuti 1 semester kah atau gimana ini? Kalau yang udah sepengalaman Mas Gilang kemarin di PON, dispen. Ya, untuk saat ini atau berkaca dari tahun kemarin yang waktu PON itu dari Pengprov, dari KONI itu ada surat dispen. Mungkin surat dispen itu kita kasih ke
dekanat, nanti dekanat mengisi, nanti dikasih ke pihak prodi seperti itu. Karena dulu saya punya cerita Mas. Iya. Dulu karena pertama kali yang maba belum tahu apa-apa soal dispen, dan saya juga posisi udah di Semarang. Saya bodo amat lah, yang penting saya di sini, saya WA dosen semuanya, terus dispen di foto kirimkan dosen. Ya ada yang Menerima dan ada terima itu. Iya. Jadi memang dulu awal-awalnya ya Mas Gilang itu kan ngambil kelas itu semua diambil teman-teman karena aku belum tahu. Nah itu akhirnya ada dosen yang tidak menerima gitu. Cuman mungkin bisa belajar dari kesalahan ya Mas Gilang. Kedepannya mungkin tapi sejauh ini dari dosen di Penjas tuh jarang lah yang mempersulit, kebanyakan memang mendukung, apalagi di setingkat bond. Oke. Nah ini kan kita tadi dengar ya kayak latihan setiap hari, pagi, siang, sore mungkin. Nah kira-kira apa sih komitmen yang selalu terjaga ya? Komitmen apa yang bisa teman-teman pegang? Kenapa kok kayaknya semangat banget gitu? Dari Mas Banu mungkin. Kenapa semangat banget ya? Karena selain kita harus bersaing dengan rekan satu tim ya. Karena walaupun kita satu tim, tapi kan kita di tim itu harus menjalin gimana jadi yang terbaik, best performance gitu kan. Ya paling itu sih yang mendorong kita untuk tetap kompeten, dan juga pastikan kita ada target selanjutnya kan. Kayak kemarin kita cuma dapat di posisi 3, target selanjutnya pasti wah harusnya bisa nih juara 1 gitu kan, gitu kan. Nah itu yang menjadi komitmen utama. Kenapa sih kita semangat buat latihan gitu. Mungkin kalau dari Mas Gilang, Mas gimana? Kalau ngomongin komitmen, mungkin kalau mau ngomongin komitmen mungkin dari diri kita sendiri Mas ya. Dari diri kita sendiri nanti kita bisalah sama orang lain. Saya juga kenapa ya, kalau ditanya kenapa semangat ya pasti punya tujuannya. Salah satu ya kepengen membagikan kedua orang tua, itu pasti. Ya ingin buktiin sih sama orang-orang yang rendahin kita kan. Seperti itu Mas. Oke, mungkin ya kembali lagi ya teman-teman, komitmen tuh dari dirinya sendiri. Kita memang punya motivasinya apa gitu kan. Nah kira-kira pernah gak sih merasa jenuh gitu, kayak suka dukanya di tim juga apa gitu, kayak tim Porprov tuh suka dukanya apa, dari tim PON itu suka dukanya apa gitu. Mungkin dari Mas dulu suka duka ya. Kalau suka duka di handball kemarin tuh pasti ada lah, pasti ya. Kayak sukanya tuh kita kayak kemarin tuh kebetulan liburan tuh pas lagi ada pemusatan latihan kan, pagi sore. Jadi kita tuh benar-benar hidup di lapangan ya kan, sampai sore kita ketemu lagi, itu udah kayak keluarga kan. Tuh biasanya di tempat latihan tuh di belakang ada warung ya. Ada. Nah, Warung yang memakai itu di Gor Satria. Jadi kita sering ngumpul di situ tuh, di tempatnya memakai. Ya sekedar makan, mendoan lah, apa khas Banyumas. Jadi paling senangnya kita bisa ngumpul bareng, kita bisa sharing-sharing di situ buat nyatuin chemistry kita. Dukanya sih paling ya karena jenuh itu ya. Jenuh latihan, kita pagi sore latihan tiap hari itu kan rasanya udah capek, udah gini kan. Ya, belum lagi nanti cedera atau apa, itu kan yang bikin kita tuh apa rasanya ya, sakit tapi darah. betul. Iya memang gitu ya teman-teman, kalau di keatletan tuh kekeluargaannya ya, betul. Mainan tim gitu, mesti menanamkan chemistry terus. Kalau buat dari Mas Gilang nih Mas, gimana nih suka duka di tim PON yang mana? Mesti orang-orang asing ya, rata-rata kita baru ketemu, mungkin baru kenal gitu. Mungkin sebelum ke PON saya mau nambahin yang Pak Prof kemarin. Oh iya, gimana tuh Mas? Untuk kalau saya ditanya suka dukanya, banyak sukanya sih. Oh iya. Kalau saya ada teman saya satu leading, satu ini lebih tua dia, lebih senior dia. Namanya Mas Epul. Iya. Saya sama saya kan udah ini batas sama saya, terus sukanya kayak gitu. Kalau ada anak yang baru, maksudnya dalam arti anak yang baru gabung ke tim tuh ya kita tes mental dulu. Sering ngebully, sering ngecengin. Ya itu saya juga ngerasain di tim Jateng, saya pun ngerasain anak baru. Iya. Makanya
ya itu emang baik. Kayak gitu tuh emang baik. Menyangankan chemistry juga ya Mas. Terus juga sukanya ya kalau habis latihan mesti kumpul, entah itu mau kemana, mau makan apa, walaupun mau makan mendoan, ST itu kumpul. Terus nanti malam kemana, gas, gitu. Dukanya paling kalau semisal ya itu apa yang dibilang Mas Banu bener. Kalau entah cedera, kita kan sangat hati-hati tuh. Kalau atlet kan mana mungkin sih mau cedera, sakit kan nggak mau. Ya paling jangan sampai lah seperti itu. Oke, nah tadi ada mungkin jenuh, capek. Nah, gimana sih kalau misal teman-teman ini lagi jenuh, lagi capek, ada di kondisi ibaratnya ya burnout lah gitu. Dari Mas Banu atau Mas bilang mungkin. Kalau saya pribadi, kalau semisal saya jenuh ya paling satu ya lihat TikTok, kalau enggak nge-game. Ya emang Mencari hiburan sendiri ya, atau lihat, intinya saya itu tipikal orang kalau jenuh atau lagi bosen itu pasti nyari orang buat diketawa-ketawain, harus dibully. Itu saya seneng banget. Ya. Kalau dari Mas Banu? Kalau dari aku sendiri sih sama ya pasti ya, karena udah zaman gadget ya pasti kita nyari pelampiasannya ke situ kan. Tapi selain itu juga kadang-kadang tuh teman-teman ngajakin kemana kayak gitu kan. Nah akhirnya itu yang bisa ngebuat ngilangin jenuh gitu kan. Ya curug lah kemana lah. Kemarin sebelum kompetisi itu kan ada itu juga kan, kayak sesi buat berendam gitu kan. Ya betul, resleting. Nah itu nah itu juga bisa buat seru-seruan bareng tuh sama teman-teman. Oh iya Mas, sorry, gimana? Mau konfirmasi, bukan ngebully sih, maksudnya bercanda tapi kelewat batas. Ya jadi kayak sebenarnya banyak sih kalau di pencak silat ya. Kalau di aku juga kayak gitu, kayak biasanya memang pasti ada satu orang yang menjadi bahan gitu. Betul. Tapi ya karena kita atlet ya, jadinya mungkin mentalnya lebih kuat gitu. Akhirnya justru chemistry-nya dapat gitu. Betul. Mungkin nanti nonton si Nathan sama si Bagas final. Itu anak SMA tuh udah ada. Dia masih anak SMA, makanya kita tuh apa? Keren itu. Diceng-cengin terus sama yang tua-tua. Ini juga kena. Ini juga kena. Kelihatan gak Mas Aldo? Ya betul, ini kelihatan gak? Jiwa-jiwa terbully ya. Memang kelihatan gitu. Oke, mungkin terakhir ya, buat motivasi teman-teman yang mungkin masih pengen berjuang di olahraga atau di kejuaraan event-event besar ya, khususnya PON, Porprov, bahkan mungkin setingkat tingginya lagi. Kira-kira motivasi buat teman-teman apa nih kira-kira dari Mas Banu atau dari Mas Gilang? Dari aku dulu deh. Dari saya sih buat adik-adik dan teman-teman di luar sana ya, intinya jangan takut tantangan lah. Intinya hadapi semua tantangan yang kalau kamu pengen ini pasti kan ada tantangannya kan. Nah itu jangan takut dihadapi dan terus mengimprove diri. Dan jangan lupa tetap konsisten, karena kunci dari kesuksesan itu pasti konsisten. Konsistensi. Ada Mas Gilang? Motivasi. Mungkin pesan sih buat teman-teman atau adik-adik yang di sana. Mungkin kalian jangan takut untuk sakit. Karena sakit itu kamu nanti bakalan jadi orang. Saya pernah dibilang saya pernah dikasih pesan sama ayah seperti ini. Kamu nggak apa-apa sakit-sakit dulu. Kamu nggak apa-apa dibully, bukan dibully, dipandang sebelah mata. Tapi nanti kalau ada waktunya, udah ada fasenya, kamu udah punya nama, orang itu pasti bakalan malu sendiri. Pasti setiap orang punya mimpi Mas Aldo. Yang penting jangan tidur terus, lakukan, kerjakan. Jangan takut gagal. Jangan. Ya betul, memang ya kuncinya olahraga ya teman-teman. Konsistensi tadi yang dikatakan Mas Banu benar, mungkin kesimpulannya konsistensi, dan jangan hiraukan orang-orang yang memang nggak senang dengan kita gitu ya. Karena itu yang akan menghambat proses teman-teman gitu. Kalau teman-teman baru menjalani suatu olahraga A lalu dibilang
jelek ataupun dibilang nggak pantas terus berhenti, ya kita kapan mau berkembang ya gitu. Ya karena kita tuh punya hidup sendiri-sendiri. Betul. Kita punya jalannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Seperti contoh Mas Aldo atlet karate, silat, sorry. Nah, Mas Aldo kan punya alurnya sendiri. Sama kayak Mas Banu, saya juga kan. Oke, mungkin sebelum aku tutup dari teman-teman, Mas Banu, Mas Gilang, ada tambahan nggak? Atau dirasa cukup? Tambahan. Oh mungkin Aban pesan mungkin ya nanti yang nonton atau yang Iya, mungkin buat penonton barangkali ada. mungkin kalau dari saya pribadi untuk mengucapin terima kasih kepada terutama kepada orang tua sih yang udah support selama ini ke saya. Saya terima kasih dan sebangga lah punya orang tua seperti ibu dan ayah dan juga baru punya adik kemarin Gibran. Terus terima kasih ke pengurus Handball Banyumas, Mas Yukan, pelatih Mas Yanu, Bang Jun dan teman-teman rekan-rekan. Besok sampai ketemu lagi di turnamen yang akan datang dan ditunggu pencairan bonusnya besok. Yes, bonus nih teman-teman. Terus juga ke pihak provinsi, pengurus provinsi, Pak Joko, Pak Mulisin dan semuanya teman-teman rekan-rekan, terima kasih yang masih mempercayai saya. Oke, Mas Banu ada? Ya paling sama sih kayak Mas Gilang ya. Terima kasih buat orang-orang terdekat karena tanpa dukungan mereka kita nggak bisa maju secepat ini gitu. Semangatnya itu datang dari orang-orang yang selalu mendukung lah. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Ya, jadi terima kasih ya buat Mas Banu, Mas Gilang yang sudah berkenan untuk mengisi podcast Kitab pada hari ini. Mungkin itu bisa menjadi kisah tanpa batas untuk di episode-episode selanjutnya gitu. Mungkin dari kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.